Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para siswa yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teknik pengelasan, yaitu melaksanakan rutinitas dasar pengelasan dengan proses las GTAW. Apa itu las GTAW? GTAW adalah gas tungsten arc welding atau biasa disebut dengan lastik, tungsten inert gas. Baiklah, tanpa menunggu waktu lama, mari segera kita simak video berikut. Pengelasan GTAW, gas tungsten arc welding, adalah sebuah proses pengelasan busur listrik yang menggunakan elektroda tak terumpan atau elektroda tidak ikut mencair. Pada pengelasan GTAW, elektroda yang terbuat dari tungsten hanya berfungsi sebagai penghasil busur listrik saat bersentuhan dengan benda kerja. Gunakan alat pelindung diri yaitu wear pack, apron badan, apron untuk lengan, helm las, sarung tangan, dan safety shoes. Bahan benda kerja untuk job 1 adalah besi plat Acer ukuran 1,2 x 50 x 120 mm. Untuk job 2 adalah besi plat Acer ukuran 1,2 x 50 x 120 mm. Untuk job 3 adalah besi plat Acer ukuran 1,2 x 50 x 120 mm dibagi menjadi 3 bagian pada arah memanjang. Untuk job 4 adalah besi plat Acer ukuran 1,2 x 50 x 120 mm dibagi menjadi 3 bagian seperti berikut. Bahan tambah yang digunakan adalah ER70S2 diameter 2 mm. Gambar kerja job 1, jalur las tanpa bahan tambah. Gambar kerja job 2, jalur rigi-rigi las dengan bahan tambah. Gambar kerja job 3, sambungan 1 tertutup. Gambar kerja job 4, sambungan sudut tumpang, tepi, dan sudut T. Alat yang digunakan yaitu mesin las TIG, welding gun, tabung gas argon beserta isinya serta regulator gas argon, meja las, gerinda tangan, kikir, kacamata bening, palu terak, sikat baja, smith tang. Filler rod merupakan logam pengisi kampuh las pada proses las GTAW. Untuk mengelas baja karbon, kode ER70S2, ER70S6, dan beberapa pilihan ER70S seri lainnya. Dengan angka yang berbeda di akhir, klarifikasi filler rod tersebut digunakan untuk mengelas pipa berdiameter kecil dan pelat baja, maupun lajur akar root pass pada pengelasan pipa. Untuk mengelas logam stainless steel, filler rod dengan kode ER308 dan ER308L digunakan untuk mengelas stainless steel tipe 304 maupun tipe seri 300 lainnya yang secara luas digunakan di bidang manufaktur. ER309 dan ER309L digunakan untuk pengelasan logam induk yang berbeda dissimilar untuk mengelas logam aluminium. Filler rod dengan kode ER4043
digunakan untuk mengelas paduan aluminium seri 6000 bersama dengan sebagian besar paduan cor lainnya. ER5356 merupakan filler root paduan aluminium magnesium yang baik digunakan untuk mengelas paduan aluminium cor dan tempah. Sambungkan kabel kutub positif dari mesin las ke meja kerja las. Sambungkan kabel welding gun ke mesin las. Pastikan elektroda tungsten telah terpasang pada welding gun. Dengan ujung tungsten runcing disesuaikan dengan jenis pengelasannya. Hidupkan mesin las. Atur penggunaan arus yang sesuai. Buka katup pada tabung argon sampai tekanan isi dalam tabung terlihat. Tekan tombol pada welding gun, kemudian atur tekanan kerja dengan memutar knob pengatur tekanan gas antara 15 sampai dengan 20 liter per menit atau disesuaikan jenis pengelasnya. Jalur las tanpa bahan tambah. Berikut adalah contoh pengelasan sesuai jalur tanpa dinyalakannya mesin las. Lakukan pengelasan sesuai jalur tanpa bahan tambah dengan gerakan yang sudah dicontohkan, melingkar, zigzag, atau pola C. Jalur rigi-rigi las dengan bahan tambah. Tempatkan bahan las di atas meja kerja dengan posisi rata. Atur arus pengelasan lebih kurang 100 ampere. Berikut adalah contoh pengelasan sesuai jalur tanpa dinyalakannya mesin las. Lakukan pengelasan sesuai jalur dengan bahan tambah dengan gerakan yang sudah dicontohkan, melingkar, zigzag, atau pola C. Sambungan 1 tertutup. Tempatkan bahan las di atas meja kerja dengan posisi rata. Lakukan las ikat, tack weld, pada kedua sisi bahan las yang telah diatur sebelumnya.
Berikut adalah contoh pengelasan sesuai jalur tanpa dinyalakannya mesin las. Lakukan pengelasan sesuai jalur dengan bahan tambah dengan gerakan yang sudah dicontohkan, melingkar, zigzag, atau pola C. Sambungan sudut tumpang, tepi, dan sudut T. Tempatkan bahan las di atas meja kerja dengan posisi rata, atur arus pengelasan lebih kurang 100 ampere. Lakukan las ikat tackwork pada kedua sisi bahan yang telah diatur sebelumnya. Berikut adalah contoh pengelasan sesuai jalur tanpa dinyalakannya mesin las. Lakukan pengelasan dengan bahan tambah dengan gerakan yang sudah dicontohkan, melingkar, zigzag, atau pola C. Baiklah para siswa, pada kesempatan kali ini tadi kalian sudah belajar tentang pengelasan menggunakan las GTAW atau las TIG. Nah, dari job 1 sampai job yang keempat, apakah ada permasalahan selama Anda melaksanakan praktek tadi? Siap Pak, ada. Kendala saya pada job sheet yang kedua, travel speednya terlalu cepat sehingga rigi-rigi terlalu tinggi. Kemudian saya mengatur ulang kembali travel speednya, kemudian mendapatkan hasil yang saya inginkan. Oke, Saudara Heri, apakah ada permasalahan? Siap Pak, ada. Kendala saya pada saat parameter penyetelan arus di awal, saya harus menyesuaikan untuk pengelasan bahan tersebut. Saya tadi sampai 3 kali pengaturan arus untuk mendapatkan arus yang tepat untuk mengelas bahan tersebut. Siap, terima kasih. Baik, Saudara Abi, apakah ada kendala? Siap, tidak. Baik, setelah kalian belajar tentang pengelasan dengan las GTAW dari job 1, 2, 3, dan 4, saya ingin memberikan penegasan. Yang pertama adalah tentang parameter pengelasan. Agar hasil pengelasan kita itu baik, sesuai standar, maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah pengaturan arus. Kita harus sesuaikan tebal bahan, kemudian jenis material yang kita las. Kemudian yang kedua adalah pengaturan gas. Biasanya kita memakai 15-20 liter per menit. Kemudian yang ketiga adalah travel speed, berkaitan dengan kecepatan welding gun. Kemudian yang keempat adalah posisi elektroda, dan yang kelima adalah polaritas atau pengkutupan. Nah, terkait dengan polaritas atau pengkutupan ini,
saya ingin menegaskan bahwa untuk pengelasan material non-aluminium ini menggunakan pengkutupan DC, sedangkan untuk material aluminium menggunakan pengkutupan AC. Kemudian selanjutnya terkait dengan cacat las, silahkan Anda pelajari lebih lanjut terkait dengan cacat las. Di antaranya adalah undercut, porosity, slack inclusion, incomplete penetration, overlap, dan tungsten inclusion. Demikian, semoga pelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kalian. Demikian video pembelajaran tentang teknik pengelasan dengan unit melaksanakan rutinitas dasar pengelasan dengan proses las GTAW. Semoga dengan melihat tayangan tadi dapat menambah pengetahuan, keterampilan, serta wawasan dan bermanfaat bagi generasi hebat bangsa ini. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Sekian, terima kasih.